Halo semuanya, perkenalkan saya M. Ramdan, mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Jakarta. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas pertama mata kuliah algoritma dan pemrograman. Adapun tujuan dari tugas ini adalah memahami konsep dasar algoritma dan pemrograman komputer, mengenal sejarah serta perkembangan bahasa Java, dan menerapkan logika algoritma dalam bentuk flowchart dan flowchart. Sebuah algoritma yang baik memiliki beberapa karakteristik. Pertama, memiliki input dan output yang jelas. Kedua, memiliki langkah-langkah yang terbatas dan terdefinisi dengan baik. Ketiga, efisien dan efektif dalam penggunaan waktu serta sumber daya. Dan yang terakhir, dapat diimplementasikan secara konsisten untuk menghasilkan keluaran yang benar. Dalam dunia komputer, algoritma dan pemrograman merupakan dua hal yang saling berkaitan erat. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan pemrograman adalah proses menerjemahkan algoritma tersebut ke dalam bahasa yang dimengerti komputer. Dalam pemrograman terdapat berbagai jenis algoritma, misalnya algoritma pengurutan atau sorting, algoritma pencarian serta linear search, dan binary search, algoritma rekursif, serta algoritma pemrograman dinamis. Semua jenis ini membantu komputer menyelesaikan tugas secara efisien. Proses pemrograman dimulai dari analisis masalah, kemudian perancangan algoritma, implementasi dalam bentuk kode program, hingga tahap pengujian. Tanpa algoritma yang baik, sebuah program bisa menjadi tidak efisien atau bahkan salah. Karena itu, algoritma menjadi fondasi dari setiap program komputer. Java dikembangkan oleh James Gosling dan timnya di Microsoft pada awal tahun 1990. Dan adapun keunggulan utama Java antara lain portabilitas tinggi karena dapat berjalan di berbagai sistem berbasis objek sehingga mudah dikembangkan. Dan selanjutnya nomor 2 tentang penerapan kasus algoritma gaji karyawan. Sebagai penerapan konsep algoritma, berikut contoh kasus perhitungan gaji karyawan berdasarkan golongan dan jam lembur. Golongan A memiliki gaji pokok 5 juta rupiah, golongan B 6,5 juta, dan golongan C 9,5 juta. Jika karyawan lembur, mereka mendapat tambahan presentasi dari gaji pokok mulai dari 38% tergantung jam lembur. Dalam flowchart, proses dimulai dari input golongan dan jam lembur, kemudian sistem menentukan gaji pokok berdasarkan golongan, menghitung gaji lembur sesuai ketentuan, dan menampilkan total penghasilan. Sedangkan pseudocode juga menggambarkan langkah-langkah logis dari proses tersebut secara terstruktur.
Demikian presentasi tugas pertama mata kuliah algoritma dan pemrograman. Semoga materi ini menambah pemahaman kita tentang dasar logika pemrograman dan pentingnya algoritma dalam dunia teknologi. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.